Masyayikhah yang terhormat melalui pertemuan Jalsah Zoomiyah. Mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan keberkahan bagi kita sekalian. Karena silaturahim itu penting dalam rangka merajut ukhuwah Islamiyah kita dan ukhuwah watoniyah serta ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Saya merasa mendapatkan kehormatan untuk bisa bersama-sama dengan para ulama il-afzaz yang tentu saja nama mereka bukan hanya dikenal dan familiar di Kota Bogor dan sekitarnya, tapi juga sudah menasional at national level. Majelis Ulama Indonesia yang berdiri 1975, insya Allah akan segera mengadakan musyawarah nasional dalam waktu yang tidak lama lagi. Mudah-mudahan nanti pada Munas itu akan terpilih para pemimpin-pemimpin yang sudah jelas kiprah dan track record-nya dalam memperjuangkan kepentingan umat, baik di skala nasional, regional, atau internasional. Kalau kita melihat judul dan tema pertemuan melalui Zoom ini, pertemuan virtual ini adalah selamatkan bangsa dari upaya pihak manapun yang ingin merusak kesatuan dan persatuan, atau dengan kata lain tolak RUU HIP di bumi Indonesia. Majelis Ulama Indonesia 2 minggu yang lalu sudah memutuskan secara resmi, bukan hanya tingkat pusat tetapi tingkat provinsi seluruh Indonesia. Mengapa kami menginclude dan melibatkan provinsi-provinsi seluruh Indonesia untuk diketahui oleh publik bahwa MUI adalah MUI. MUI adalah Shadiqul Hukumah, tetapi dia Khodimul Ummah juga. Mitra kritis loyalis pemerintah, tetapi dia juga sebagai pengkhidmat servant of ummah yang memberikan pelayanan kepada umat. Maka salah satu tugas utamanya adalah himayatul ummah minal mu'taqadatil munharifati waddalati wal mudillah. Memelihara dan memproteksi umat Islam dan bangsa Indonesia dari pemikiran-pemikiran yang sesat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dan juga pemikiran yang berbahaya bagi kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia tercipta. Saya tidak perlu lagi membahas tentang apa itu Pancasila. Insya Allah nanti akan dibahas, dikupas secara rinci oleh para pakar setelah saya. Majelis Ulama Indonesia walaupun ketua umum nonaktifnya adalah wakil presiden, tetapi MUI tetap netral. Walaupun oleh banyak kalangan dinilai bahwa MUI mungkin kakinya lebih berat, kaki kanannya ke pemerintah, karena ketum nonaktifnya adalah Wapres. Perlu kami sampaikan sesungguhnya bahwa justru karena ketum nonaktifnya itu Wapres, maka kita dituntut harus lebih kreatif, aktif,
menjaga nama besar Majelis Ulama Indonesia. Jadi MUI bukan juru bicara pemerintah, tapi adalah juru bicara umat Islam Indonesia. Jadi kita mungkin membahasakan diri adalah hamzatu waslin baina asy-sya'bil Indonesi wal hukumah al-Indonesia. Kami adalah penyambung lidah antara umat Islam dan pemerintah Republik Indonesia. Tanpa kita tutup-tutupi bahwa memang sebagian dari pimpinan MUI ada yang ditunjuk menjadi staf sus. Ada 5 orang yang menjabat sebagai staf khusus wakil presiden. Dari 8-10 orang itu, kalau tidak salah, 5 orang adalah staf sus. Dan 5 orang itu dari Majelis Ulama Indonesia, semuanya. Jadi bisa dibayangkan pada pertemuan-pertemuan resmi biasanya, ada mereka yang agak sedikit terganggu apabila kita membicarakan hal-hal yang kritis terhadap pemerintah. Tetapi di satu sisi, itu harus kita sampaikan, qulil haq walau kana murran. Oleh karena itu, kami berterima kasih kepada umat Islam Indonesia atas kepercayaan yang diberikan kepada Majelis Ulama Indonesia. Insya Allah MUI tetap bersama umat dan tidak perlu diragukan. Selama para pemimpinnya itu insya Allah memiliki semangat jihad dan istiqamah yang tinggi. Perlu kami sampaikan bahwa bukan hanya pertama kami mengeluarkan maklumat gabungan antara MUI pusat dan MUI provinsi, tapi ini yang kedua. Bahkan sudah ada lagi permintaan maklumat yang ketiga. Yang pertama adalah menolak kedatangan tenaga kerja asing dari Cina. Jelas, itu kita sudah sampaikan. Dan 2 minggu yang lalu menolak RUU HIP. Bahkan sebelumnya kami juga sudah membentuk tim watchdog untuk membahas dan mensupervisi, mengkaji masalah Omnibus Law, masalah Perpu nomor 1 tahun 2020, masalah RUU Minerba, dan yang lain-lain. Nah, itu sangat disayangkan timnya bekerja agak sedikit terlambat, sehingga kami terlambat untuk mengeluarkan maklumat. Tetapi yang berikutnya adalah kita sangat peduli terhadap Omnibus Law ini, terutama cipta kerja yang sangat merugikan kepentingan umat Islam dan bangsa Indonesia, di mana kita sudah memahami secara pasti bahwa tujuan utama dari Omnibus Law itu memberikan kebebasan, keleluasaan sepenuhnya kepada para investor asing untuk datang ke Indonesia dan mencari kehidupan di Indonesia tanpa menghiraukan kehidupan bangsa dan anak-anak bangsa Indonesia, di mana tujuan utamanya adalah membuat profit sebanyak-banyaknya, make the highest profit as they can. Itu yang kita tolak. Kita paham bahwa Indonesia memiliki konstitusi yang sangat terkenal di dunia. Di dunia, semua ormas Islam itu memiliki pandangan tersendiri, tapi sepakat
untuk menjadikan Pancasila itu source of philosophical right, sumber falsafah berbangsa dan kehidupan. Kalau kita lihat, Muhammadiyah menganggap Pancasila sebagai darul ahdi wa syahada, sebuah kesepakatan dari semua komponen anak bangsa yang baik itu muslim atau non-muslim untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, PBNU atau Nahdlatul Ulama, mereka juga sepakat kita tahun 1960-an dan 28 juga mereka mengatakan adanya muahadah wataniyah, kesepakatan nasional yang tidak jauh berbeda dengan Darul Ahdi wa Syahadah. Yang ketiga, Majelis Ulama Indonesia yang berdiri tahun 1975 sepakat untuk menjadikan Pancasila itu sebagai Al-Mitsaqul Watani. Ya, Al-Mitsaqul Watani adalah sebuah national constitution, kesepakatan nasional yang kita pahami di dalam bahasa agama sebuah mitsaqon ghalidha, sebuah janji kesepakatan yang memiliki konsekuensi yang sangat besar sekali. Sehubungan dengan adanya RUU HIP ini, kita beberapa kali melakukan pertemuan. Bahkan untuk menentukan tanggal itu hari Jumat 2 minggu yang lalu, itu pun kami lakukan berjam-jam. Karena untuk memberikan kata akhir juga bukan suatu hal yang mudah. Ada pengurangan, ada penambahan. Ada kelompok tertentu yang mungkin merasa terganggu, juga memberikan masukan-masukan lain. Ada yang mengatakan sudah ditunda saja. Tapi kami sepakat untuk mengambil keputusan final adalah we have come to a time of no return. Kita tidak boleh mundur satu tapak pun juga. Kita harus sampaikan walaupun nanti akan menimbulkan banyak reaksi dari publik. Nah, oleh karena itu, ya hari Jumat yang sedianya kami akan keluarkan pukul 10 sedikit agak molor sampai pada akhirnya pukul 11 pagi dengan harapan pada saat itu kita keluarkan bisa dibacakan di minbar khutbah Jum'ah oleh masyarakat muslim seluruh Indonesia, terutama mereka yang berada di kawasan Indonesia bagian barat. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kami di MUI sudah merasa sesak napas. Kalau di Amerika, pada saat mereka demo menolak bagaimana perlakuan rasial orang-orang kulit putih terhadap orang-orang kulit hitam, salah satu slogan yang mereka bawa adalah "We cannot breathe." Kami tidak bisa lagi bernapas. Atau dengan slogan yang satu lagi, Black Lives Matter, nampaknya memiliki kemiripan dengan apa yang kami rasakan. Kalau kita bahas dari sisi historis, kondisi umat Islam saat ini persis seperti pas pada saat ada kelompok dari para pemimpin Quraisy yang ingin menghabiskan nyawa Rasul Muhammad SAW. Di mana para pemuka Quraisy berkumpul di Darun Nadwah melakukan berbagai macam diskusi bagaimana caranya menghentikan laju Muhammad Rasulullah SAW. Maka ide Abu Jahal adalah mengumpulkan anak-anak muda dari semua kabilah dan mereka ditugaskan untuk membunuh Nabi. Tapi kesepakatan itu tidak membuahkan hasil. Saat ini hampir mirip dengan kondisinya di Indonesia. Negara yang kaya raya dengan sumber daya alam yang melimpah ruah.
seperti yang disampaikan, diabadikan di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu mathalan kanat qaryatan aminah mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'azaqaha Allah libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Allah memberikan gambaran sebuah kampung yang kaya raja, sumber daya alamnya melimpah ruah, di bawah ada, di atas ada, yaitu surah An-Nahl 112. Kondisinya seperti apa yang terjadi saat ini di Indonesia. Minerba RUU-nya sudah menjadi undang-undang, kemudian Perpu sama, DPR seakan-akan sudah menjadi lembaga ya yang tidak lagi bisa bergerak bagaikan macan ompong. DPR sudah tidak memiliki kekuasaan, menjadi powerless. Perpu nomor 1 tahun 2020. DPR dengan secara ya powerless itu menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah. Sehingga dana yang besar 700 triliun rupiah itu dipakai oleh pemerintah tanpa harus ada pengawalan, supervisi, tanpa harus ada laporan dan lain sebagainya, karena dengan alasan untuk memutus rantai pandemi COVID-19. Oleh karena itu, para masyaikhul kiram, ada beberapa poin yang disepakati. Tentu maklumat semua sudah dibaca. Yang pertama, setelah kami berdialog, memberikan argumen masing-masing, kami sepakati pengeluaran maklumat MUI menolak tegas dan tanpa reserve, tanpa kompromi RUU HIP tersebut. Alasan filosofis, alasan historis, alasan teologis, dan lain sebagainya. Sudah kami sampaikan. Bukan kami minta agar RUU HIP ditunda pembahasannya. Tidak. Walaupun Majelis Ulama Indonesia, Dewan Pertimbangan, dalam maklumatnya adalah meminta agar RUU HIP ditunda selama-lamanya, abadal abidin, ya, tapi MUI tidak menolak dan menghentikan pembahasan. Menurut kami, pembahasan itu hanya menghabiskan waktu dan dana. Untuk rapat DPR perlu ada honornya dan lain sebagainya. Menghabiskan waktu yang harus digunakan untuk kepentingan yang lebih produktif daripada membahas sesuatu syai'un la yusminu wa la yugni min ju'. Yang kedua, kami berkomitmen mensosialisasikan maklumat MUI secara di media cetak elektronik. Alhamdulillah, respon umat Islam sangat membahagiakan. Dan kami betul-betul merasa ya saat ini beban kami semakin berat. Kenapa? Karena begitu banyak pihak yang mengadukan halnya kepada kami. Mereka memberikan kepercayaan yang subhanallah kepada Majelis Ulama Indonesia. Sementara MUI bukan apa-apa. Dia hanya khadimul ummah. Itu saja. Dan insya Allah amanah yang diberikan itu kami akan pegang sebaik-baiknya. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan para ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama seluruh Indonesia. Tokoh ormas, alhamdulillah. Saat ini sudah hampir 200 ormas yang memberikan dukungannya kepada MUI menolak RUU HIP tanpa kompromi. Jadi kami berharap Allah Akbar. Agar ke depan itu ada semacam video-video yang dibuat. Saya sudah lihat ada posting video dari Bogor yang menolak RUU HIP. Subhanallah, tanpa ya kami bayangkan bahwa mereka sudah secepat itu. Dari daerah-daerah di pelosok jauh di Indonesia, mereka itu sangat
mendukung maklumat Majelis Ulama Indonesia. Yang berikutnya, kami melakukan serangkaian lobby baik kepada pimpinan DPR dan kepada pemerintah. Malam Jumat yang lalu, setelah kami keluarkan maklumat 1 minggu, malam itu kami diundang oleh Wapres. Ya, yang diundang adalah para pimpinan dari Ormas Islam, dari Majelis Ulama Indonesia, dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, dan hadir juga adalah Bapak Menko Polhukam. Tapi kebetulan saya punya jadwal lain dan tidak bisa hadir. MUI diwakili oleh Bapak Buya Basri Barmanda, Ketua MUI yang menangani hukum. Kemudian keesokan harinya diundang pula oleh Bapak Mahfud MD, Menko Polhukam, dan kami juga tidak bisa dihadiri oleh yang lain. Karena kami sudah paham betul bahwa mereka akan berkilah. Ya, pemerintah sejauh ini, nah ini yang kita sangat sedihkan, Majelis Ulama Indonesia, Ketua Umum nonaktifnya sebagai Wapres, diminta oleh Presiden untuk mengundang tokoh-tokoh ormas Islam, menenangkan mungkin, dan disepakati oleh beliau agar RUU HIP itu ditunda pembahasannya. Tapi kami yang datang memang sudah membawa amunisi dan menyampaikan kepada Bapak Wapres, kami bukan minta RUU HIP itu ditunda, tapi diberhentikan pembahasannya. Alhamdulillah itu sampai kepada Menko juga disampaikan hal yang sama. Alhamdulillah sampai sejauh ini dukungan terus mengalir. Maka yang berikutnya kami akan bertemu dengan pemerintah. Tentu mungkin ada yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah bertemu dengan Ikatan Purnawirawan dan mengatakan beliau tidak tahu apa-apa. Itu adalah inisiatif DPR. Nampaknya seorang pemimpin kalau tidak tahu apa-apa, dia bukan seorang pemimpin. Orang pemimpin itu tahu. Kita paham, kita bukan anak kecil yang dibohong-bohongi. Oh, kami tidak tahu, itu bukan urusan kami tidak dikonsultasikan. Ya, kita sudah cukup banyak makan asam garam di dunia ini. Walaupun saya bukan orang politik, bukan dari partai politik, tapi jawaban seorang pemimpin nasional yang mengatakan bahwa beliau tidak tahu apa-apa, itu sebuah bentuk idiotism. Ya, sebuah bentuk orang anak. Betul, Kiai, betul. Menyedihkan. Ya, jadi nanti kalau ditanya, dia akan berkata, mana PKI? PKI-nya nggak ada. Ya, padahal semuanya sudah jelas, buktinya ya nyata. Nah, ini dalam forum terbatas ini kami sampaikan bahwa MUI tetap pada posisinya. Yang terakhir ini, kalau memang setelah bertemu dengan pemerintah, dengan DPR masih ngotot, ya terus ingin melanjutkan pembahasan ini, maka kami akan melakukan pertemuan akhir, akan melakukan pembentukan, memilih siapa yang akan menjadi dalam melakukan al-masiratul kubra. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masiratul kubra ini kami gunakan istilah Allahu Akbar. Kalau ada sirah nabawiyah, ada masirah, mana bukan hanya mudhaharah. Kalau mudhaharah itu adalah demo yang sifatnya umum, tapi masirah memiliki arti teologis, makna yang mendalam. Kita berjuang lillahi
wa fillah limardhatillah, untuk Allah, di jalan Allah, dan untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, saya yang kami hormati, maka kalau sudah lobby tidak berhasil, upaya-upaya persuasif tidak berhasil, komunikasi sudah tidak membuahkan hasil, jangan-jangan kalau ditunda sekarang, minggu depan, 2 minggu lagi, jangan-jangan di tengah malam mereka sepakati. Hanya cuma ada 2 partai, ada PKS dan Demokrat yang menarik diri. Kita masih tidur nyenyak, mereka adakan rapat, sepakat 7 fraksi meneruskan pembahasan dan menyepakatinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu bisa terjadi. Maka kita tidak akan bergeming. Kita akan menolak dan menghentikan pembahasan tersebut now, forever, untuk selama-lamanya. Ya, ini tidak jelas. Kalau setuju sampai kepada tahapan unnegotiable, maka kami akan rapat. Nanti dalam rapat itu bukan lagi MUI yang melakukan. MUI ini adalah orangnya sudah tua-tua. Maka untuk melakukan masirah kubra itu harus ada orang yang kuat. Ya, jismian wa aklian. Ya, harus yang fisiknya kuat, bisa menjadi koordinator, menjadi panglima. Kalau dulu ada 212, tapi ini berbeda. Kita skalanya skala nasional, bukan skala DKI Jakarta. Kalau menghadapi penista agama, kita bisa mengumpulkan kebenaran. Kalau ini, insya Allah kondisinya akan berbeda. Kita akan mampu menghadirkan jumlah besar umat Islam, bukan hanya dari Jabodetabek, tapi dari seluruh provinsi Indonesia. Silakan mereka datang ke Jakarta. Allahu Akbar. Ya, nahnu nahnu. Inilah kami. Kamilah yang menolak. Mengapa? Kami melakukan itu karena cinta kepada bangsa dan negara. Kami adalah the real protectors of Pancasila. Betul-betul yang memelihara Pancasila. Kami betul-betul yang mengamal Pancasila. Bukan hanya sekedar slogan, kami Pancasila, saya Pancasila. Tapi pada kenyataan semua sumber daya alam mereka habiskan. Semua sumber daya alam mereka jual bisamanin baksin darahima ma'dudah. Dan insya Allah itu belum kami tentukan siapa yang menjadi panglimanya yang akan memimpin masirah kubra ini. Perlu masukan dari seluruh provinsi Indonesia. Kami ingin menunjukkan bahwa umat Islam bersatu. Biasanya dalam sejarah umat Islam susah bersatu. Tapi kali ini alhamdulillah semuanya bersatu mengatakan la, mengatakan pada tidak ada lagi keraguan. Semuanya mi'ah fil mi'ah, 100%. Kita harus berhadapan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Ish kariman au mut syahidan. Slogan ini yang Allahu Akbar. dalam mulut, tetapi juga dari hati nurani yang sangat dalam. Kalau Rasulullah SAW saat itu dengan jumlah pengikut yang sedikit bisa mengalahkan musuh-musuh, apalagi kita 88,2% umat Islam di Indonesia. Saat ini mereka hanya menjadi penonton. Sumber daya alam yang menikmatinya bukan kita, bukan umat Islam. Siapa yang menikmati? Saya tidak menuduh siapa-siapa. Kita bisa tahu yang menikmatinya itulah mereka yang selalu mengatakan kami Pancasila. Tapi pada saat meminta kontribusinya, ternyata mereka tidak mau. Jadi kami mohon masukan. Siapa yang siap? Ya,
untuk memulai, karena MUI adalah kumpulan dari orang-orang tua yang mungkin tenaganya sudah harus serahkan ke anak-anak muda. Ya, MUI akan hanya memberikan masukan, harusnya dilakukan sebagai penasihat, seperti halnya ada GNPF, dan saya nggak tahu namanya nanti apa, terserah, ya musyawarah itulah sebagai ya wadah yang paling tinggi yang memutuskan demi kebaikan umat Islam Indonesia. Pada akhirnya kami ingin sampaikan, memang ya kalau kita ingin nahi munkar, bukan amar ma'ruf saja. Ya, sebagai umat terbaik untuk khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nahi munkar, ulama-ulama yang nahi munkar harus siap untuk dikucilkan, untuk tidak tenang. Segalanya nanti akan banyak rintangan dan halangan. Oleh karena itu ada 3 yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy. Yang pertama yaitu liyuthbituka al-Anfal 30, membuat Anda tidak bisa bergerak. Maka Imam Al-Lusi mengatakan liyuthbituka adalah liyasjunuka, memenjarakan Anda, wayahbisuka, menahan Anda. Yang kedua, resiko ulama-ulama nahi munkar, aw yaqtuluka, mereka akan membunuh kamu dengan berbagai macam cara, membunuh sumber pendapatan kamu, sumber maisha kamu, kamu akan diberhentikan dari jabatan kamu karena kamu tidak mengikuti kebijakan pemerintah. Yang ketiga, au yukhrijuka, kamu akan dikeluarkan dengan berbagai macam cara. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Silakan mereka melakukan konspirasi, melakukan berbagai macam rekayasa. Kita harus percaya bahwa Allah khairul makirin. Oleh karena itu, kepada para masyayikh, sampaikan pesan-pesan ini kepada masyarakat bahwa kita sudah sepakat, kita bulat bukan lonjong untuk menolak pembahasan RUU HIP now and forever. Allahu Akbar. Perhatiannya, mohon maaf kekurangannya. Taufik wal hidayah, wal ridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran, sungguh pembukaan keynote speaker yang luar biasa. Syukran. Para tokoh Al-Mukarram, para kiai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi kita sudah simak dengan khusyuk, dengan khidmat, dengan semangat yang luar biasa kata pengantar yang disampaikan oleh Kiai Muhyiddin Junaidi sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Beliau menegaskan bahwa MUI adalah khadimul ummah, MUI adalah corong dari kaum muslimin, dan kita sepakat, kita sebagai kaum muslimin bersama-sama dengan MUI. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Kepada MUI. Syukur. Ya, baik. Syukur, Fadol. Tokoh yang kami hormati, alhamdulillah kita telah mendengarkan video dari beliau yang kita muliakan. Allah, apa yang beliau sampaikan tentu menjadi panduan untuk kita semua, umat Islam di